Nah, itu gimana buat teman-teman semuanya video yang sudah saya update tadi gitu loh ya kan. Sudah saya jelasin juga tadi kan bahwasanya memang banyak pinjol itu yang dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia ini gitu loh. Walaupun OJK berdalih ini pinjol legal, ini pinjol resmi. Terus apa bedanya sih dengan pinjol legal? Dengan pinjol ilegal, mohon maaf. Apa bedanya sih dengan pinjol ilegal? Pinjol legal yang OJK tawarkan. Aturan mana yang sedang ditaati? Mulai dari penerapan bunga. Emang masih ada yang sinkron? Ya, habis itu tentang denda sesuka hati, biaya layanan bebas, belum lagi sesi penagihan. Ini yang selalu bermasalah. Yang paling terbanyak bermasalah adalah sesi dari penagihan mereka, pola-pola yang mereka bentuk dalam melakukan penagihan terhadap nasabah-nasabah yang macet bayar. Makanya saya bilangin sama OJK, ayo OJK silahkan itu, mau diblokir atau mau direvisi silahkan. Itu di kolom komentar, itu sudah berapa banyak itu. Nggak perlu saya sebutin lagi, orang-orang sudah paham mana aja nih pinjol yang rasa mereka bermanfaat bagi OJK tapi tidak bermanfaat bagi mereka. Kalau OJK bilangin hari ini, itu kan karena Anda yang minjam, benar. Ya, itu nggak salah. Karena memang orang itu yang minjem. Ya, otomatis mereka yang tanggung jawab. Tapi OJK tahu nggak berapa pemotongan biaya layanan yang mereka ambil? OJK tahu nggak berapa bunga yang mereka terapkan? OJK paham nggak berapa denda per hari ketika mereka telat bayar? Kalau tidak paham, OJK cari ke lapangan. Itu yang saya sampaikan. Jadi jangan disalahkan selalu mereka yang tidak mampu bayar, mereka yang tidak sanggup bayar. Mungkin ada sebagian dengan kebiasaan berhutang mereka, tapi sebagian lagi enggak. Ya, mereka karena tahu ada himbauan dari OJK, ayo pinjam di pinjol legal, pinjol yang telah resmi, pinjol yang telah terdaftar. Sekarang mereka sudah minjam. Sudah minjam di pinjol resmi, sudah minjam di pinjol terdaftar. Akhirnya apa? Lebih parah daripada pinjol ilegal. Benar atau tidak dari teman-teman semuanya? Makanya saya bilangin, buat apa sih OJK itu mengadakan sebanyak ini pinjol kalau pengawasannya tidak tegas? Ya, ketegasan OJK itu letaknya di mana? Seperti apa pola ketegasan OJK itu? Kalau OJK hanya membiarkan persetan dengan hal-hal itu, ya rasa saya ini percuma. Makanya banyak teriakan, ayo Galbay Nasional, ayo berhenti bayar pinjol. Akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena dia melihat tidak ada keseriusan OJK dalam menanggapi hal yang seperti ini. Ya, kenapa OJK harus menunggu momen-momen viral dulu? Kenapa OJK harus nunggu booming dulu gitu loh? Kenapa OJK tidak belusukan? Kenapa OJK tidak terjun ke lapangan untuk mencari apa yang menjadi sumber masalah hari ini? Harusnya kan seperti itu. Bukan OJK malah, wah ini kebiasaan, kekurangan literasi karena mereka tidak paham pinjol itu seperti apa. Itu kan bukan cerita namanya gitu loh. Emang sudah berapa banyak sih nyawa yang melayang gara-gara pinjol legal ini? Gara-gara adanya pinjol ini emang sudah berapa banyak? OJK tahu nggak? OJK selalu mengkambing hitamkan itu terjadi oleh pinjol ilegal. Padahal yang menjadi masalah adalah pinjol legal resmi dari OJK. Itu yang bermasalah hari ini. Ya, benar atau tidak dari teman-teman semuanya. Dan saya juga berharap, mungkin video ini nggak panjang, saya berharap buat teman-teman semuanya, buat saudaraku semuanya, karena kita sudah mendekati di penghujung tahun ya. Ini sudah mau memasuki bulan Desember 2023 dan sebentar lagi kita berganti tahun 2024. Tolong, ya ini tolong juga dari teman-teman semuanya. Tidak ada ya yang bermanfaat ketika Anda meminjam di pinjaman online. Anda boleh tanya ke diri Anda, selama ini Anda sudah masuk ke dunia pinjaman online, apa yang terjadi? Kehancuran, kesengsaraan, ketidaknyamanan, ketakutan. Ini Anda harus pikirkan dengan matang. Ya, ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Jadi stop bertanya, apakah ada DC bang? Apakah data kita disebar bang? Apakah nanti kita diproses hukum bang? Oke. Semua pinjol itu ada debt collector-nya. Ya, tapi soal datang atau tidak ke rumah Anda, konsepnya bukan di sana. Hari ini saya berharap buang dulu ketakutan Anda supaya Anda bisa melangkah maju ke depan. Kalau Anda dipenuhi dengan rasa takut, Anda dihantui dengan segala problem, ada bayangan dalam pemikiran Anda, kapan Anda mau memulihkan hidup Anda? Ya, hidup tidak berakhir sampai di sini, hidup tidak berhenti sampai di sini, hidup akan terus berjalan. Ya, jadi stop ketakutan Anda. Biarkan debt collector mau bekerja seperti apapun, terserah mereka. Yang penting kalau mereka melakukan penagihan dengan menggunakan ancaman, Anda catat nama aplikasinya. Saya sarankan
tolong berhenti bayar supaya terjadi efek jera terhadap debt collector, tidak menggunakan ancaman-ancaman seperti itu lagi. Ya, ini tolong dipikirkan dengan matang, dengan maksimal oleh teman-teman semuanya, supaya hal-hal ini jangan sampai memakan korban lagi buat kedepannya. Gara-gara ketakutan Anda, gara-gara kecemasan Anda, sehingga memakan korban lagi buat kedepannya. Ya, saya tidak pengen itu. Yang jelas, galbay pinjol itu tidak mampu bayar pinjol, telat bayar pinjol, baru jatuh tempo pinjol. Risikonya cuma satu, BI checking menanti Anda, ataupun fintech data center atau pusat data fintech lending. Tapi ketakutan Anda hari ini itu bisa berdampak negatif banget, bisa ke suatu hal yang tidak kita inginkan. Mungkin Anda akan mengakhiri hidup, kementokan, lari dari rumah, bahkan sampai Anda tidak mau bekerja dan keluar rumah. Ini bisa fatal. Makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, stop ketakutan Anda itu. Lebih baik kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya. Gak usah Anda sibukkan lagi dengan gali lubang tutup lubang, jasa-jasa negosiasi, jasa pelunasan utang dengan berutang, gak usah lagi. Ya, hari ini tidak mampu, ya sudah stop. Ya, jangan gali lubang tutup lubang. Kalau Anda paksain ini terus, ini gak akan pernah berakhir. Dan sampaikan juga buat orang-orang sekitar Anda yang belum terjebak atau belum terjamai oleh pinjaman online, sarankan ke mereka bahwa pinjol bukanlah solusi yang tepat di tengah situasi Anda butuh dana, atau di tengah situasi Anda butuh uang-uang mendesak, uang dadakan, uang darurat, dan segala macam. Kalau bisa, sebisa mungkin, ya, hindari pinjaman online. Baik itu yang legal maupun yang ilegal. Semua konsepnya hampir sama. Ya, poin mereka hampir sama. Ini dunia online loh. Kekuatan mereka ada di data Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar dan gagal bayar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.